Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Dokujetsu Kudere volume 1 part 3-nya. Nah pembahasan part 3-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 4-5 dari volume 1-nya Ces. Jadi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subrek. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, kita diceritakan mengenai Koyuki yang akhirnya bertekad untuk mengubah kebiasaannya secara perlahan dan mencari teman sebanyak-banyaknya. Pemikiran tersebut bisa Koyuki dapatkan karena ia merasa kalau Naoya pasti akan selalu berada di sampingnya untuk menegurnya setiap kali ia berbuat kesalahan. Dan tentunya Naoya juga sudah berjanji agar membantu Koyuki dalam perubahannya. Nah bukan hanya itu saja, waktu itu kita juga diceritakan mengenai Naoya yang akhirnya sudah peka terhadap perasaannya sendiri dan langsung to the point untuk mengajak Koyuki berpacaran. Yap, tentunya Koyuki merasa kalau itu masih terlalu cepat. Namun penolakan tersebut bukan berarti Koyuki tidak mau berpacaran ataupun tidak menyukai Naoya lagi. Namun Koyuki merasa kalau mereka harus mengenal satu sama lain lebih lama lagi. Dan tentunya Naoya yang akhirnya sudah mendapatkan cinta pertamanya tidak mau menyerah begitu saja dan memutuskan untuk menunggu Koyuki kapanpun ia siap. Nah namun Ces, di akhir part sebelumnya itu ada kejadian janggal saat Naoya memutuskan untuk pulang setelah mengantar Koyuki ke rumahnya. Waktu itu Naoya merasakan ada yang menatapnya secara tajam dari dalam rumah Koyuki. Namun karena Naoya tidak menemukan petunjuk apa-apa di situ, ia pun memutuskan untuk mengabaikannya dan langsung pulang. Oke lah Ces, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya. Nah diawali di pagi hari saat Naoya dan Koyuki baru saja tiba di sekolah. Di sini Naoya seperti biasa langsung membuka lokernya untuk berganti sepatu. Nah namun sesuatu yang mengejutkan ada di dalam loker miliknya. Naoya pun mengambil benda tersebut dan menyadari kalau itu merupakan surat dari seorang gadis. Naoya pun membuka surat tersebut dan membacakannya tepat di saat Koyuki masih berada di sampingnya. Isi surat tersebut ialah surat pernyataan cinta dari seorang gadis kelas 1, yaitu yang dimana ialah adik kelasnya Naoya. Gadis tersebut mengajak Naoya untuk bertemu di atap sekolah setelah selesai kelas nanti. Nah melihat itu, Naoya pun seketika terdiam heran karena itu merupakan pertama kalinya ia mendapatkan surat cinta dari seorang gadis. Di sisi lain, Koyuki yang berada tepat di samping Naoya dan melihat itu semua langsung spontan bertanya apa yang akan dilakukan Naoya dengan surat itu. Naoya pun dengan santai menjawab kalau tentu ia akan datang ke atap sekolah nanti menjumpai gadis tersebut. Nah mendengar itu, Koyuki pun seketika mulai kesal dan berbalik badan dari Naoya. Koyuki pun berkata dengan kasar kalau ia salah memilih Naoya yang akhirnya segampang itu jatuh hati kepada gadis lain. Nah di sini si Koyuki ini mikirnya kalau si Naoya ini mau nerima cinta dari gadis misterius itu Ces. Namun dengan heran Naoya membalas kalau ia hanya akan datang ke sana dan langsung menolak gadis tersebut. Naoya menjawab kalau ia hanya ingin membalas keberanian gadis tersebut dan tidak ada maksud lain. Sambil mencoba menarik Koyuki, Naoya pun berkata lagi kalau gadis yang ia sukai hanyalah Koyuki seorang dan tidak akan mungkin ia akan berpaling kepada gadis lain. Nah mendengar itu, wajah Koyuki pun seketika mulai tenang kembali dan kembali menghadap Naoya. Koyuki dengan wajah sedikit malu memerah membalas kalau Naoya tidak diizinkan untuk jatuh hati kepada gadis lain karena hanya dirinya seoranglah yang dapat mengerti Naoya. Mendengar itu, Naoya pun tersenyum gemas melihat tingkah cemburu Koyuki yang sangat ribet. Oke, kemudian dilanjutkan saat sepulang sekolah dan di sini posisinya Naoya sudah berada di atap sekolah. Di sini Naoya sedang bertatapan dengan gadis tersebut, namun ia sendiri juga tidak bisa mengenali wajahnya karena gadis tersebut menggunakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Nah di sini tanpa berlama-lama, gadis tersebut langsung menyatakan perasaannya kepada Naoya. Namun Naoya dengan tenang membalas kalau ia tidak bisa menerima pernyataan cinta tersebut karena ia sudah memiliki seorang gadis yang ia suka. Mendengar itu, gadis kecil tersebut seakan tidak mau menyerah dan berkata kalau ia akan berusaha lebih baik lagi daripada gadis yang Naoya sukai.
Nah namun sebelum Naoya sempat membalas lagi, tiba-tiba Koyuki datang membanting pintu dan nimbrung ke percakapan mereka. Naoya pun sontak kaget melihat kedatangan Koyuki yang tiba-tiba dan di waktu yang sangat tidak tepat. Koyuki dengan wajah yang sedikit merasa bersalah pun langsung menjelaskan kalau ia hanya ingin memastikan kalau Naoya tidak membuat seorang gadis menangis. Mendengar itu, Naoya pun sadar kalau Koyuki hanyalah takut kalau ia menerima cinta dari gadis tersebut. Nah kemudian saat Naoya berbalik badan ke arah gadis tadi dan ingin menjelaskan kalau Koyuki lah gadis yang ia maksud tadi, gadis tersebut tiba-tiba melepaskan hoodie-nya dan seketika Koyuki pun berteriak terkejut. Yap, ternyata gadis kecil tersebut ialah adik dari Koyuki yang waktu itu sempat diceritakan Chase. Adik Koyuki ini bernama Sakuya. Nah di sini Koyuki terkejut setengah mati mengetahui fakta kalau adiknya sendiri ialah orang yang mengirimkan surat cinta kepada Naoya. Namun di sini Naoya langsung memotong pembicaraan dan menjelaskan kalau Sakuya tidak ada perasaan sama sekali kepada dirinya. Mendengar tebakan tersebut, Koyuki beserta Sakuya pun terkejut mendengar perkataan Naoya. Sakuya pun langsung bertanya kepada Naoya mengapa ia bisa tahu kalau Sakuya tidak menyukai dirinya. Nah seperti biasa, karena si Naoya ini sangat peka Chase, ia pun menjawab kalau ia bisa tahu dari gaya tulisan Sakuya di dalam surat tersebut, yang tujuan sebenarnya ialah bukan untuk menyatakan perasaan cinta, namun untuk mengetes Naoya. Naoya juga tadi sempat sekilas menatap wajah Sakuya pada saat masih memakai hoodie, dan merasakan perasaan yang familiar. Nah mendengar itu, Sakuya pun seketika menjawab kalau tebakan Naoya tadi sangat sempurna, dan ia memberikan poin bonus kepada Naoya. Namun, Sakuya kembali berkata kalau itu saja tidak cukup untuk meyakinkan dirinya kalau Naoya memanglah laki-laki yang baik untuk kakaknya Koyuki. Mendengar itu, Koyuki pun menjelaskan kalau Naoya bukanlah pria yang jahat dan mereka juga belum berpacaran. Nah namun, Naoya dan Sakuya seakan tidak memperdulikan perkataan Koyuki dan malah lanjut berdebat. Naoya pun di sini tersenyum percaya diri dan menyadari kalau Sakuya sangatlah menghormati kakaknya, sehingga ia tidak ingin Koyuki mengalami masalah jika berhubungan dengan pria yang salah. Mengerti akan perasaan tersebut, Naoya pun seketika mengangguk seakan paham dengan situasinya, dan seketika menatap lurus ke arah Sakuya sambil berkata kalau ia tulus dalam mencintai Koyuki. Naoya mengatakan semua hal yang ia sukai dari Koyuki, dan berkata juga kalau Koyuki lah satu-satunya gadis yang bisa mengerti dirinya. Nah mendengar pernyataan dari Naoya barusan, Koyuki pun terdiam memerah sambil melampiaskan kemaluannya dengan kata-kata berbisa ke arah Naoya. Namun ya seperti tadi, Naoya dan Sakuya hanya fokus dengan debat mereka dan tidak memperdulikan ocehan Koyuki. Nah di sini Sakuya pun mengangguk paham dan berkata kalau ia akan melakukan penilaian akhir kepada Naoya, yaitu melalui kencan di hari Minggu nanti. Sakuya berkata kalau ia akan ikut dan mengawasi jalannya kencan mereka nantinya, sehingga nantinya ada bukti apakah Naoya memang memiliki kualitas sebagai pasangan yang baik untuk Koyuki. Mendengar itu, Naoya pun mengangguk setuju sambil bersemangat. Di sisi lain, Koyuki yang tidak diperdulikan hanya berteriak kesal sambil memerah malu karena pendapatnya tidak ditanyakan. Okelah, dilanjutkan saat hari kencan. Nah di sini, seperti biasa Naoya datang lebih awal agar mendapatkan penilaian yang bagus dari Sakuya. Tak lama kemudian, Sakuya dan Koyuki pun datang dan Sakuya langsung mengangguk pelan seakan sudah memulai menilai Naoya. Sakuya pun berkata kalau ia memberikan nilai sempurna kepada Naoya yang datang lebih awal dan berpakaian sangat cocok dengan suasana kencan. Mendengar pujian tersebut, Naoya pun tersenyum percaya diri dan membalas kalau ini masih belum apa-apa. Di sisi lain, Koyuki sudah jongkok sambil memerah lemas karena itu merupakan kencan pertamanya. Naoya yang melihat itu pun langsung mendekat ke arah Koyuki seakan mencoba menyemangatinya. Naoya berkata kalau Koyuki harus bisa bertahan agar Naoya bisa mendapatkan restu dari keluarga Koyuki, yaitu Sakuya. Mendengar itu, Koyuki pun berdiri sambil kesal dan malu-malu, kemudian menunjuk ke arah Naoya sambil berkata kalau ia akan mengikuti arahan Naoya, dan jika membosankan maka ia akan langsung pulang. Nah, mendengar ancaman tersebut, Naoya malah tertawa ringan dan langsung menerjemahkan kalimat tsundere berbisa dari Koyuki barusan. Naoya berkata kalau Koyuki tidak tahu harus berbuat apa di kencan pertamanya, itu makanya ia menyerahkan semuanya kepada Naoya. Nah, mendengar kalau perasaannya lagi-lagi ditebak sempurna oleh Naoya,
Koyuki pun mulai membentak sambil malu dan berjalan duluan. Di sisi lain, Sakuya memberikan penilaian positif lagi kepada Naoya yang sangat peka terhadap perasaan Koyuki. Nah, mereka pun memulai kencannya dengan pergi ke bioskop, kemudian makan siang dan berakhir di sebuah game center. Nah, di sini perhatian Koyuki langsung teralihkan ke sebuah mesin pencapit yang ada boneka kesukaannya di situ. Koyuki pun langsung dengan cepat berlari ke sana dan Naoya juga langsung mengikuti. Namun di sini Sakuya berkata kalau ia akan berpisah sebentar dengan mereka agar Naoya bisa fokus mengawal Koyuki. Naoya pun mengangguk mengerti, namun Naoya merasa kalau sesuatu yang tidak beres akan terjadi. Dan ya betul aja Ces, pas lagi asik bermain dengan Koyuki, tiba-tiba Naoya mendengar suara kuat dari seorang gadis yang tak lain ialah suara Sakuya. Naoya pun langsung bergegas lari menuju ke sumber suara tersebut dan melihat kalau Sakuya sedang diganggu oleh seorang pria. Di sini Naoya mencoba memisahkan Sakuya dari pria tersebut dan menyadari kalau pria tersebut ialah pria yang sama yang mengganggu Koyuki waktu itu. Nah jadi pria ini mengira kalau Sakuya itu ialah gadis yang sama dengan Koyuki karena mereka sangat mirip. Namun dengan kemunculan Naoya, pria tadi langsung mengenali Naoya dan mencoba memukulnya untuk balas dendam atas kejadian waktu itu. Syukurnya, tiba-tiba Koyuki datang bersamaan dengan petugas keamanan di situ. Pria tersebut pun langsung ditangkap dan menyadari kalau Sakuya ialah gadis yang berbeda dengan Koyuki. Dengan keras, pria tersebut pun dibawa keluar meninggalkan kebisingan di game center tersebut. Nah di sini Naoya pun langsung melirik ke arah Sakuya untuk memastikan dirinya tidak apa-apa. Sakuya pun menjawab kalau ia baik-baik saja dan tindakan Naoya barusan merupakan penilaian terakhir untuk Naoya. Mendengar itu, Naoya pun terdiam sambil bertanya-tanya. Sakuya pun tersenyum untuk pertama kalinya dan berkata kalau Naoya sudah lulus dan ia mengakui Naoya sebagai kakak iparnya. Mendengar itu, Naoya pun tersenyum lega dan berkata kalau ia akan berusaha semampunya menjaga Koyuki ke depannya. Nah, Koyuki yang lagi-lagi diabaikan hanya bisa berteriak memerah sambil mengeluarkan kata-kata berbisanya yang tsundere. Oke lah Ces, sekarang kita lanjut ke chapter selanjutnya. Diawali saat Naoya sedang menunggu kedatangan Koyuki di stasiun. Hari itu merupakan seminggu setelah kencan mereka waktu itu Ces. Nah di sini Naoya sedang menunggu kedatangan Koyuki sambil gelisah. Kenapa gelisah? Karena semalam Naoya sempat memberikan buku novel drama kepada Koyuki. Dan setelah meminjamkan buku tersebut, barulah Naoya sadar kalau di akhir volume 1 buku tersebut akan ada scene menyedihkan karena salah satu karakter akan meninggal. Di sini, Naoya khawatir kalau Koyuki akan marah setelah membaca novel tersebut dan menuduh Naoya kalau ia sengaja menjebak Koyuki. Kemudian tiba-tiba Koyuki pun datang dan keluar dari salah satu kereta dan langsung jalan menuju ke arah Naoya. Di sini Naoya memperhatikan wajah Koyuki yang lemas dan kantung matanya yang sembab. Yap, Koyuki pun menjawab kalau ia menangis semalaman karena ada adegan di akhir cerita tersebut. Namun syukurnya, Koyuki tidak marah kepada Naoya. Justru ia malas jadi sangat menyukai novel tersebut karena ceritanya sangat bagus. Naoya pun seketika mendesah lega dan bertanya apakah Koyuki ingin dipinjamin volume keduanya sekalian. Mendengar itu, Koyuki membalas kalau itu tidak perlu karena ternyata adiknya Sakuya punya semua series volumenya lengkap. Naoya pun seketika membalas kalau Sakuya memiliki selera yang bagus sama seperti dirinya. Nah di sini Koyuki yang melihat suasana mereka sedang bagus, tiba-tiba spontan mengajak Naoya untuk jalan bersama sepulang sekolah nanti sambil mendiskusikan cerita tersebut. Namun Naoya membalas kalau ia punya jadwal kerja pada waktu nantinya, jadi ia tidak bisa. Setelah mendengar penolakan dari Naoya, Koyuki pun seketika tertunduk sedih, namun ia tidak membalas dengan kata-kata berbisanya di sini. Melihat ekspresi ayangnya yang sedih, Naoya pun tidak tega dan memutar otaknya kembali untuk mengajak Koyuki ikut bersamanya ke tempat kerjanya. Mendengar itu, Koyuki awalnya ingin menolak karena takut merepotkan Naoya. Namun setelah mendengar kalau manajer dari tempat kerjanya Naoya ialah seorang perempuan, Koyuki pun seketika memasang ekspresi serius dan langsung menyetujui ajakan tersebut. Oke, kemudian dilanjutkan saat Naoya dan Koyuki sampai di tempat kerja Naoya. Di sini, Naoya langsung menggiring Koyuki masuk ke sebuah ruang tamu dan menyediakan minum untuk Koyuki. Tak lama kemudian, sang manajer pun masuk ke ruangan tersebut dan dengan riang menyapa kedatangan Koyuki. Koyuki pun langsung dengan canggung membalas sapaan tersebut. Nah di sini, Naoya menjelaskan kepada Koyuki kalau ia tidak perlu cemburu karena manajer tersebut sangatlah mencintai seorang gadis imut seperti Koyuki jauh ketimbang seorang pria.
Mendengar itu, Koyuki pun mulai sedikit tenang sambil mengeluarkan novel yang ingin ia baca dari dalam tasnya. Nah, melihat novel tersebut, sang manajer tersebut seketika tersentak kaget dan melirik ke arah Naoya seakan ingin memastikan sesuatu. Naoya pun mengangguk seakan membenarkan pemikiran sang manajer tersebut. Nah, kemudian tiba-tiba manajer tersebut pun langsung pamit, seakan sengaja ingin meninggalkan Koyuki agar bisa tenang dalam membaca novelnya. Koyuki pun terdiam heran karena situasi mendadak tersebut. Oh ya, kalau kalian tanya Ces, kenapa tadi si manajer sama si Naoya saling ngangguk? Itu karena penulis dari novel tersebut ialah si manajer ini. Jadi ya si manajer ini Ces, kayak sengaja lah pergi gitu, supaya si Koyuki ini bisa fokus dalam membaca buku buatannya. Oke, lanjut. Kemudian Naoya pun mencoba menenangkan Koyuki dengan berkata kalau sang manajer hanya ingin keluar sebentar dan memberikan waktu agar Koyuki bisa menikmati bacaan novelnya. Mendengar itu, Koyuki pun tersenyum senang dan mulai melanjutkan bacaannya. Sedangkan Naoya pamit untuk ke dapur dan menyiapkan makanan untuk sang manajer. Jadi ya simpelnya, kerjaan si Naoya ini di sini itu hanyalah sebagai pembantu rumah tangga Ces, karena si manajer tersebut kurang pandai dalam mengurus pekerjaan rumah. Ya kayak komikus pada umumnya lah, jadi kayak nggak ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Akhirnya si Naoya pun dipekerjakan untuk mengurus rumah Ces. Nah di sini selagi asik memasak, Naoya tiba-tiba terdiam memerah sendiri karena akhirnya sadar kalau ia hanya berdua di rumah tersebut dengan Koyuki. Naoya yang pertama kali mengalami kejadian tersebut mulai berpikiran yang aneh-aneh dan membayangkan hal yang sudah berlebihan. Nah tiba-tiba selagi menghayal, Koyuki datang dan mengejutkan Naoya dari belakang. Naoya pun tersentak kaget dan terbangun dari hayalannya. Di sini, Koyuki berkata kalau ia ingin membantu Naoya memasak. Namun Naoya tidak menjawab apa-apa dan hanya menatap lurus ke arah Koyuki yang masih belum sadar dengan situasi mereka sekarang. Nah, setelah menyadari tatapan Naoya cukup lama, tiba-tiba Koyuki pun langsung ikut memerah malu sambil berlari ingin mendorong Naoya karena merasa kalau Naoya ingin melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Nah, sialnya di sini posisinya Naoya sedang memegang pisau Ces. Alhasil, karena ingin menahan tubuhnya dengan satu tangannya, pisau di tangan lain pun terselip dari genggaman Naoya dan melukai jarinya. Tetesan darah pun bercucuran dari jari Naoya, namun Naoya sendiri tidak panik dan malah hanya terdiam pasrah. Namun Koyuki tiba-tiba spontan memegang tangan Naoya dan memasukkan jari Naoya yang terluka ke dalam mulutnya. Yap, di sini Naoya pun terdiam memerah parah melihat jarinya disedot habis oleh Koyuki. Namun yang lebih sialnya lagi Ces, sang manajer pun datang dan melihat adegan tersebut tepat di depan matanya. Sang manajer tersebut pun tersenyum licik seakan ingin menggoda mereka. Namun Naoya mencoba menjelaskan sambil merasakan malu luar biasa di wajahnya. Di sisi lain, Koyuki yang baru tersadar akan perbuatannya langsung menutupi wajahnya dan kembali ke ruang tamu dengan cepat karena sudah sangat malu. Naoya pun seketika terdiam dengan jari yang masih terluka sambil terbayang oleh sensasi hangat diringi sensasi lengket karena lendir Koyuki yang masih ada di jarinya. Oke lah Ces, sekian pembahasan part 3-nya. By the way, cantik juga ya Ces adik si Koyuki tadi. Ada, cuman jam tayangnya dikit pula ya kan, sayang kali bah. Oh iya, by the way lagi, kenapa ya orang bisa senang jarinya diocop sama cewek? Itu bukannya auto bau jigong ya jarinya nanti? Ada-ada aja lah fetish orang gue tengok, disedot jarinya dikit langsung nge-fly, lemah kali ya kan Ces? Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.